ada mobil lagi nyebrang di rel kereta itu, dia ketabrak. Untung masih selamat orangnya. Jadi mobilnya pun masih nggak sampai ringsek begitu. Sehingga saya 3 menit kemudian saya tinjau lokasi itu, kemudian kita menghentikan bantuan, perlintasan tadi udah turun. Salam, halo teman-teman. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol soal apa ya enaknya ya, soal keselamatan lah ya mungkin ya di Banyuwangi, Jawa Timur, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Malang, ya Jawa Timur lah pokoknya. Nah narasumber kita hari ini itu Bendahara Partai Demokrat Jawa Timur. Tak pikir kemarin ya siapa itu orangnya. Ternyata saya kenal lagi. Pak Dokter, Sore. salam Bapak. Ya, Assalamualaikum Mas, sehat. Sehat Bapak. Pak, saya baru tahu Bapak ternyata bendahara ya Pak ya. Oh iya, Oh, Partai Demokrat Jawa Timur. luar biasa. Tadi itu saya di WA sama tim. Mas ini narasumbernya nanti bendahara DPD Jawa Timur. DPD Pak sebetulnya. DPD namanya. DPD Jawa Timur dari Partai Demokrat. Tak pikir siapa. Begitu Bapak datang, loh kok yang datang Orang Pak Purwo, Agung? orang Purwo Iya, ya. orang Purwo lagi, orang Alas Purwo. Ternyata Bapak, wah luar biasa Pak. Sudah dokter, kemudian Quester. nah, Goeser ini yang saya nggak kuat ini. Kita sudah muda ya, goesnya lemah. Bapak ini kuat. Berapa Pak rekornya Pak? 60 kilo 60 kilo. meter. Luar biasa, luar biasa. Surabaya Pandaan. Oke, Pak, keluarga masih sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, kita ada topik menarik ini, Pak. Oke. Ngomongin soal keselamatan, Bapak. Ya. Yang lebih spesifik apa ya? Mas tak nyapa warga dulu, Mas. Oh, Nah, monggo, silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Banyuwangi tercinta. Ketemu lagi dengan podcast saya di Banyuwangi ini. Dengan topik tentang perkereta apian. Yang lalu sudah dengan perjalanan dengan jalan raya tentu, ini perkereta apian. Bagaimana kereta api atau katakanlah perlintasan khususnya kereta api yang ada di Banyuwangi menjadi concern kami dari Jawa Timur. Kenapa? Ada sekitar lebih 40 perlintasan kereta api yang tidak ada palang pintunya. Ini rawan kecelakaan. Apalagi mau menjelang mudik Lebaran. Sangat perlu perhatian khusus. Dan tidak murah. Satu perlintasan itu harganya ratusan juta. Nanti kita bahas setelah ini. Makasih. Oke. Jadi sudah dibocorkan ternyata sama Bapaknya. Kita ngomongin soal pangklang. Ya. Pangklang atau palang pintu. Jadi ada sebuah pepatah, Bapak. Satu palang banyak nyawa. Banyak nyawa artinya ada yang kehilangan, ada juga yang terselamatkan. Sepakat nggak Bapak dengan itu, Pak? Maknanya apa itu? Kok jauh? Satu palang pintu itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Betul. Juga bisa menghilangkan banyak nyawa. Nyawa ya. Kalau nggak ada. Kalau nggak ada palang, hilang banyak. Nyawa melayang. Kalau ada, terselamatkan. Dan baru tahu Pak, itu ternyata satu itu nilainya cukup ini Pak ya, fantastis. Mahal. Oh. Itu ada ini nggak Pak? Apa namanya spesifikasinya nggak? Pasti ada. Mereka punya standarnya ya. Jadi perlintasan satu itu untuk perlintasannya dan posnya itu 400 juta. 400? Lain-lainnya, perangan PCU-nya dan sebagainya yang di keperluan untuk melengkapi itu semua sekitar 700 juta satu titik gitu. Padahal Jawa Timur sudah menggelontorkan 7 titik. 8 sebenarnya. Yang 7 adalah wilayah kabupaten, yang 1 lewat jalan provinsi. Jadi 8 kali 7 berapa itu? Luar biasa. 700 kali 8 titik. Nah, banyak Pak ya. Puluhan miliar tuh. Luar biasa. Tapi memang dampaknya ini Pak ya, apa namanya, cukup signifikan. Ya. Kalau nggak ada, ya tadi resikonya juga tinggi. Pak. Dan PR masih banyak. Nanti di tahun depan ini, 26, ada pengajuan sekitar 5 perlintasan yang mau diajukan dari
dinas kabupaten ke provinsi. Ra- Akan saya kawal nanti itu. Oh, Bapak Iya. langsung. Iya, Pak ini minta gubernur. di mana Pak titiknya Pak kalau boleh di-spill Pak? Salah satunya Ada mungkin. di sini nanti. Ini saya apa namanya? Ini sorry. Nah, Eh, jadi eh, 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 apa eh. namanya banyak palang-palang pintu Heeh. atau itu kereta api itu yang udah ada palangnya, ada juga yang nggak berpalang, ada juga yang terkadang itu palangnya masih ini Pak, masih dari apa bambu, Ya, masih jadi swadaya masyarakat lah Pak. jadi Banyuwangi itu nanti 5, cuma udah detail di mananya. Banyuwangi 5 yang akan diajukan, 5 Oke. titik. Kali 7 berapa itu? Yang sudah adalah kemarin 7 itu Kelatak, Desa Laban Asem. Ada 2 Laban Asem itu. Lemah Bang, kemudian Sumberjo, Oke. Gendoh, Oh Ngendo ya. Sempu, Sumbergondo, Glemor, Laban Asem, Kapat. Oh. Yang saya langsung tinjau lokasi itu Kelatak. Ada mobil lagi nyebrang di rel kereta itu, dia ketabrak. Untung masih selamat orangnya. Jadi mobilnya masih nggak sampai ringsek begitu. Sehingga saya 3 menit kemudian saya tinjau lokasi itu, kemudian kita menghentikan bantuan perlintasan tadi udah turun. Berarti sebelumnya nggak ada palangnya Pak? Nggak ada palangnya. Oh, oke. Jadi orang masih manual, teriak-teriak begitu. Itu sangat bahaya sekali itu. Oke. Dan itu di Banyuwangi banyak. Lebih dari 30 bahkan. Di Jember juga banyak, sekitar 20 sekian. Di Pasuruan juga sekitar 20 sekian. Ini yang PR kita bersama. Kita bersama-sama bagaimana kabupaten berupaya juga membuat perlintasan. Itu provinsi juga membuat perlintasan. Oke, baik. Untuk meminimais kecelakaan tadi. Baik. Pak, kalau ini Pak, Bapak melihat itu seberapa serius sih Pak sebenarnya kecelakaan di Jawa Timur yang diakibatkan oleh palang pintu ini atau perlintasan kereta api yang tidak terjaga ini Pak, tidak terpalang. Sangat serius karena sekali kecelakaan fatal dan biasanya tidak sendirian. Bayangin satu mobil Rombongan Pak ya. rombongan mulai terisi 5, 6 sekali kena kereta api bisa meninggal semua itu. Jadi menurut saya PR kita ini kembali keselamatan nyawa. Mobil kendaraan tiap tahun nambah, oke? Betul. Jalan tidak nambah. Nah, artinya apa? Kecepatan pertambahan mobil dibanding kecepatan penambahan jalan masih lebih banyak kecepatan mobilnya penambahannya tiap tahun. Lihat Toyota Innova sebulan 100 unit, 1000 unit keluar ya kan? Nah, ini kalau perlintasannya orang relatif sering lewat dan sangat bahaya. Kereta api itu hampir sekian jam sekali lewat. Kalau mereka tidak ada perlintasannya, apalagi tidak ada yang jaga, sangat rawan. Ya. Jadi saya tertarik Pak, ketika Bapak bilang turun tangan. Apa Pak yang membuat Bapak ini mau Pak sampai turun tangan? Nomor 1, mereka warga saya. Ya. Dapil saya Banyuwangi, saya dipilih mereka. Yang kedua, emang kewajiban saya terhadap konstituen. Yang ketiga, karena ada anggaran provinsi yang perlu saya tarik ke sini di dapil saya. Itulah bentuk karya nyata, kerja nyata kita sebagai rakyat melihat keadaan seperti itu. Dan memang soal kita adalah beri solusi untuk rakyat. Nah, ini adalah termasuk tempo hari yang kita ikut dengan peresmian di Gubernur tempo hari. Apa? Singojuru itu ya. Nah, kalau secara total Pak, total Jawa Timur mungkin ada berapa Pak sudah yang pernah Bapak usahakan secara langsung itu Pak? Karena kita fokus dapil ya. Dapil Pak ya? Dapil. Saya pertama kali dulu mengusulkan ada 4. Saya udah senang, tak pikir, waktu itu sekitar hampir 2 miliar. Bayang saya bisa untuk 10 titik kan? Ya. Ternyata nggak sampai, itu hanya 3 titik, 4 titik itu. Karena memang kosnya bengkak itu Pak ya? Iya, 400. Tinggi Pak ya? 400 titik tadi, belum yang lain-lain itu. Oke. Jadi PR kita bersama itu. Bapak, kalau menyikapi ini Pak, artinya misalkan di satu palang pintu, ini kan saya biasa pernah lihat itu gini Pak, penjagaan. Selain ada petugas dari KAI sendiri Pak ya,
Itu biasanya kan ada sukarelawan itu, Pak. Hmm. Ada sukarelawan yang kadang sampai malam, Pak, itu, Pak. Hmm. Sampai malam, apa, istilahnya kalau orang-orang itu bilang Pak Ogah. Hmm. Nah, Pak Ogah yang membantu masyarakat itu melintasi itu secara tertib itu, Pak. Nah, Bapak memandang hal tersebut itu sebagai gangguan atau justru menolong itu, Pak? Prinsip menolong, cuman itu menurut saya Heeh. perlu dibenahi dengan bagus. Heeh, heeh. Karena itulah perlunya kolaborasi antara kabupaten dengan provinsi. Oke. Contoh yang 7 ini adalah jalan kabupaten. Heeh. Nah, tetapi provinsi turun tangan dalam hal penganggaran perlintasannya. Setelah kita bangun, provinsi bangun, kita serahkan kepada kabupaten Kabupaten. untuk mengelola. Dan kabupaten wajib menganggarkan untuk yang jaga, tidak jadi bukan relawan lagi. Heeh. Memang digaji oleh Oh. kabupaten. Oke, Sip-sipan begitu. Oke. Kalau yang kemarin Nganjur, yang gaji provinsi kan jalan provinsi. Heeh. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi provinsi dengan kabupaten. Kebetulan kabupaten nggak punya anggaran atau anggarannya kurang, maka kita kasih. Dia minta ke provinsi, kita kasih. Tetapi yang penting adalah setelah kita kasih, mereka sudah milih mana-mana yang dari 30 perintasan yang belum ada palang pintunya, mereka pilih. Mana yang prioritas duluan. Yang rawan kecelakaan, yang sering dilewati, itu duluan. Setelah kita bangun, kita anggarkan kita bangun, maka kita serahkan kepada kabupaten lagi. Untuk dilakukan model penjagaan tadi, merekrut SDM untuk menjaga palang pintu tadi. Itu. Jadi yang relawan yang teriak-teriak tadi masih belum dikelola dengan baik, Ya. belum ada pelintasannya itu, Mas Ian. Nah, Sekarang sudah, Pak ya. udah, tapi masih banyak PR-nya, masih 30-an itu. Loh, di Banyuwangi. Masih banyak, Pak ya? Masih banyak. Tertinggi dibanding Jember, Pasuruan. Oke. Jadi PR Bupati banyak ini untuk perlintasan penting. Lalu ini, Pak, perlintasan ada nggak, Pak, yang tidak sesuai apa istilahnya ya? Nggak sesuai syarat lah untuk dipasang palang secara resmi itu ada nggak, Pak? Misalkan terlalu kecil. Udah, ya makanya Perlintasan kabupaten tikus lah mungkin. punya prioritas tadi kan. Mana-mana yang didulukan memang sering dilewati. Mm-mm. Kemudian memang jalan-jalan satunya harus melompati rel tadi. Sehingga itu menjadi prioritas kabupaten mengajukan ke provinsi. Atau kabupaten punya anggaran sendiri, dibangun sendiri. Nah, gitu lah. Oh, syukur-syukur Gitu. kalau kabupaten punya Anggaran sendiri ya. Luar biasa. Tapi cuman kan dalam kondisi yang sekarang Ya. kayaknya nggak mungkin kayaknya, Pak. Ya kolaborasi tadi. Ya itu. Katakan 10, oke lah yang Paruan atau mungkin 40 dibangun kabupaten, 6 kita. Bisa itu, Pak ya? Bisa. Oke. Yang penting komunikasi. Lek komunikasi dikasih kan. Asik komunikasi tak kasih Munio rek. Munio yang dikasih. Ini Pak, kita ngobrol tetap masih soal ini pangklang sepur tadi Pak. Ya, perlintasan tadi. Saya melihat itu masih banyak nih Pak, perlintasan kereta api itu yang jalur tikus lah istilahnya Pak. Yang sebenarnya terpantau. Cuman mungkin karena itu adalah akses satu-satunya dari lokasi kampungnya mereka atau desanya mereka yang akhirnya tetap ya dibiarkan itu Pak. Selama belum ada kasus lah istilahnya, belum ada tabrakan atau insiden kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Nah, ini menurut saya perlu dipikirkan. Gimana Pak? Kalau memang jalan-jalan yang memang jalan tikus tadi tidak begitu penting dilewati, tutup sekalian, tidak usah lewat situ. Itu perlu kebijakan ketegasan bupati lah di situ, ya, atau kepala daerah. Karena daripada tidak terawat, toh jalan dilewati, sekali dilewati rawan. Kalau ada jalan lain ditutup aja, nggak dilewati. Kita prioritas bangun yang perlintasan yang sering dilewati dan perlu kita anggarkan perlintasan yang dari provinsi. Kita pilih di situ. Oke. Tapi tetap ini Pak ya, ada juga yang ditutup oleh KAI, katanya sudah banyak nih Pak. Salah satunya di dekat rumah saya nih Pak. Oh ya. Dulu mulai dari saya TK. Dari Berawan. Iya Pak, mulai dari saya TK sampai SD itu Pak, kelas 6. Itu jalan kaki lewat itu Pak. Nah sekarang nggak ada sudah. Oh sudah lama lah nggak ada itu. Ditutup. Nah, awal-awal masyarakat protes Pak. Karena harus muter, jalannya kan muter. Cuman lama-lama sampai sekarang udah biasa. Nah kalau misalkan masyarakat usul bisa nggak Pak? Bisa aja. Ada kepala daerah kan, usul aja nggak apa-apa. Dikira, tapi dikaji nanti. Dikaji oleh
penghapus tempat, Pak Camatnya lah, Pak Lurahnya lapor bupati kan itu. Oh, berarti lewat kepala desa, Pak ya? Oh desa, apa-apa. Oke. Ya. Kalau misalkan Sekarang zamannya zaman komunikatif kok enak kan? iya tadi Pak, kon muni tak kasih tadi Pak ya. Nah, Kalau kepala desanya ini Pak nggak mau Pak kira-kira. Susah mungkin. Sulit ya ke artinya ada hambatan di situ. Tapi pasti ada alasannya kan kenapa enggak mau. Tidak tahu jalan penting, jalan arteri yang bagus, ya bisa diusulkan. Tapi kalau memang jalan memang tidak layak dan berisiko tinggi ya tidak usah. Nah, memang dasarnya masyarakat kan sukanya cepat Pak ya. Ya, Logikanya gitu. Lah, kalau misalkan jalur cepatnya ada nggak Pak? Langsung ke Bapak mungkin. Bisa nggak Pak? loh kabupaten itu jangan harus Hmm. ke dinas perhubungan kabupaten. Oh, jadi Ono gitu wilayah teman-teman. masing-masing. Ya, jadi Ya kayak jalan tadi ada jalan kabupaten, provinsi. Nah kalau dia jatah kabupaten lewat provinsi kan nanti salah kamar, salah jalan. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Hmm. Kalau misalkan ada yang usul, itu kita lihat dulu perlintasan itu di kabupaten, Mana? melalui jalan kabupaten atau provinsi. Kalau memang jalan provinsi, ya langsung aja ke Pak Dokter Dokter bisa. Agung, ya boleh. Kalau memang itu nyatanya itu di jalan-jalan Kabupaten, kabupaten, ya nah itu ke dinas terkait. dinas terkait atau Atau langsung misalkan bupati. atau misalkan kalau susah sama bupati lewat kepala desa. Ya, Susah kepala desa, bolehlah ke Pak Camat. Camat. Nah, atau mendatangi langsung ke Disub bisa Pak ya? bisa. Nah, Bisa di aja. sub itu bisa secara Atau ke kantor DPC Demokrat Banyuwangi. Nah, Ya, Anda pakai mana itu? itu clue-nya ya, Iya. mampir ke kantor DPC Demokrat Banyuwangi. Sampaikan keluhan, nanti wakil rakyatnya yang di sekitar situ akan Ya. ditugaskan. Ya. Dapilnya mana. Tapi kalau di Banyuwangi enak Pak. Yang ada keretanya dapil mana aja sudah Nah, kelihatan toh? sudah kelihatan. Iya. Lapor ke wakil rakyat masing-masing. Inilah saatnya. Ini jauh dari pemilu. Saya katakan walaupun saya ke masyarakat tidak harus kampanye. Justru DPR saatnya bekerja sekarang di dalam pemilu berbuat untuk rakyatnya. Nah, ini termasuk jadi tantangan arus mudik juga Pak ya? Iya. Mudik dan balik juga. Apakah ini juga dipertimbangkan Pak sama provinsi Pak? Yang mana? Yang soal palang pintu ini di mudik arus mudik dan balik. Tentulah perhatian. Berarti nggak luput Pak ya semuanya. Semua diperhatikan. Oke. Cuman penganggaran ada waktunya kan tidak ujuk-ujuk turun, butuh waktu. Oke. Pak, kalau dari pengalaman Bapak soal palang pintu ini Pak, yang pernah Bapak turun tangan langsung untuk menangani itu kejadian seberapa parah Pak waktu itu kecelakaan Pak? Yang pernah terjadi? Iya, mobilnya kan memang nggak sampai periksa total enggak, tapi menurut saya ya bikin trauma pengemudinya lah. Kan terseret sampai berapa meter itu, 4 meter itu. Untungnya selamat orangnya. Jadi dari pengalaman itu Bapak memutuskan salah satunya concern di ini Pak ya. Saya setelah itu baru tahu data, tak tanya cek di Disub. Saya Banyuwangi termasuk nominasi ya 3 besar lah. Di Jawa Timur. Palang pintu yang enggak rel kereta enggak ada palang pintunya itu. Termasuk the best 3 besar atau 5 besar lah. Saya kaget tuh, dapil saya nih. Saya ajukan lah itu. Pelan-pelan. Bapak mau mengajukan ke situ Bondowoso? Nggak bisa. Nggak bisa, sebenarnya nggak ada kan? Nggak ada. tapi katanya ini kan sudah mulai ini ya, kita nantikan lah. Semoga nanti ada kereta dari Banyuwangi ke situ Bondo atau Bondowoso lah, jadi enak begitu. Bapak, kalau mau menghadapi tanggapan warga Pak soal kondisi perkeretaan pelintasan selama ini Pak, kan ada warga yang langsung komplain ke Bapak, itu hal pertama yang akan dilakukan apa Pak? Diterima, dengerin, dan dicatat, dipastikan titiknya di mana, desa apa, kecamatan mana, RT berapa, diperjelas. Ya, itu aja. Apakah langsung dibangun saat itu juga Pak? Oh mungkin, proses. Nah mungkin ini Pak, dari saya jadi bagaimana proses pembangunan ini Pak, infrastruktur ini Pak? Contoh di Banyuwangi tentunya nanti setelah data itu masuk, ya kan, kita kalau sedang di Sub Jawa Timur. Di Jawa Timur nanti tentunya kontak di Sub Kabupaten. Yang ajukan Kabupaten. Kalau enggak muni enggak dikasih. Harus konmuni
kasih. Kabupaten murni pengajuan baru dikasih. Hmm. Itu pun ada 2 tahap atau ada 2 momen murni dan perubahan. Nah, tidak ujuk-ujuk setiap bulan ngajukan tidak. Contoh saat ini murni nih. Jadi pengajuan murni ini nanti cairnya 2007 tahun depan. Oh, nggak Ini bisa murni, langsung cair Pak ya? nggak bisa. Nanti di saat Mei, Juni, Juli perubahan cairnya di tahun itu biasanya 3 bulan terakhir, Oktober atau Desember. Nah, ini Pak, ini ada sebuah apa ya sebuah edukasi baru bagi masyarakat yang ketika kenapa dalam tanda kutip biasanya masyarakat langsung menilai pemerintah lambat. Nah, padahal skemanya itu nggak seperti itu teman-teman. Iya. Jadi misalkan pemerintah ingin membangun apa tahun ini, iya kita rencanakan dulu tahun ini, Iya. eksekusinya tahun depan. Yes. Karena betul itu Pak ya. Ya. Ibaratkan kita punya uang 10 jari nih. Ya. Ini semua tahun ini sudah dipakai semua. Nah, tapi ada masukan atau pemikiran baru yang akan dibangun. Berarti kan uangnya udah nggak ada. Bisanya tahun depan Pak ya. Ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi bukan karena pemerintah yang lemot, tidak, bukan seperti itu. Aturannya begitu. Nah, makanya dengan perencanaan yang bagus, harapannya hasilnya kan bagus. Nah, maka itu kalau dari apa namanya Pak, dari anggota dewan reses Pak ya. Nah, reses hadir. Serap aspirasi. Kalau serap aspirasi hadir, utarakan semua. Jangan cuman cari makan sama transportasi. Ya. Sampaikan undang-undangnya, sampaikan semuanya. Untuk bangun desanya masing-masing, dusunnya masing-masing. Atau kalau lewat apa namanya pemerintah musreng itu Pak ya. Musrenbang ya. Musrenbang. Nah, nanti digodoknya itu bareng DPR Pak ya. Iya. Rencana-rencana pembangunan daerah itu bareng DPR Pak ya. Dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Pak, selain kereta api Pak yang lagi digodok pembangunan untuk 2027 nanti atau 2006 yang sekarang masih jalan Pak? Sisa berapa tahun ini? Oh banyak, kan dinasnya banyak. Ada di Sub, ada Bina Marga, ada di Dinas Cipta Karya, ya kan? Banyak. Yang mungkin fokus berkaitan dengan komisinya Bapak, Komisi D? Iya banyak. Karena hari ini kan kita bicara kereta api. Oh kereta api Pak? Nah, kita kereta api. Banyak nanti yang lain. Stasiun baru mungkin Pak? Butuh nggak Pak? Apa itu? Stasiun baru, mungkin stasiun yang baru. Kereta api? Enggak lah, yang ada aja kan dioptimalkan. Sudah optimal Pak ya? Dioptimalkan lagi ya. Kalau jumlah kereta Pak, di mudik ini perlu tambah nggak? Itu kewenangan di pusat sebetulnya, nasional. Jadi kita given, kita terima aja. Tapi saya kira sudah dihitungkan oleh pemerintah, tambahkan bongnya sekian-sekian dengan prediksi arus mudik yang ada ini. Kalau sejauh ini Pak, Bapak menilai itu kecelakaan di Palang Pintu itu terjadi karena apa? Atau karena memang masih masyarakat nggak ada palang pintu tadi? Kan nggak ada palang pintu. Yang kedua nggak ada yang jaga kan? Nggak ada yang jaga. Nah, relawan kan nggak bisa salahkan namanya relawan. Makanya dulu yang kelatak dulu kan sebelumnya riwayatnya adalah orang hanya teriak-teriak dari jauh. Awas kereta, awas kereta. Ya kalau dengar nggak dengar kan nggak bisa. Oke. Dia relawan nggak bisa salahin. Nah, ini dengan dipasang pelantasan, direkrut tenaga untuk jagain, dan dia tanggung jawab buka nutupnya itu. Oke. Kira-kira Pak, sampai tahun berapa Pak ini semua di Banyuwangi tidak ada perlintasan yang tidak tertutup? Ya kita pengen secepatnya. Itu pertanyaan ke Bupati sebetulnya. Saya kan bukan Bupati. Artinya saya sebagai pengampu dapil mendorong ya selesai cepat-cepatnya GPL. Tapi kan anggaran terbatas. Oleh karena efisiensi sekarang ini kan. Dibagi-bagi Pak ya? Ya saran saya Bupati kolaborasi sama provinsi. Ya, ajukan urusi. Tetapi jangan semuanya. Ya Pak Rowan atau gimana gitu. Tapi yang paling tiap tahun ada progres. Karena ini PR berat ini. Ini adalah perlintasan ini menjadi PR bersama, PR berat. Terjadinya kecelakaan bahkan fatal di situ. Tadi contoh, di orang mobil lewat, ini nggak mau sendirian deh, rombongan keluarga, mantenan misalnya, riskan itu. Pak mungkin nggak Pak? Mungkin nggak? Ini sekilas Pak ya terlintas. Mungkin nggak dari Dishub itu nanti mengadakan tour itu ke sekolah-sekolah mungkin Pak? Untuk sosialisasi, artinya untuk mitigasi, edukasi terutama dari siswa SD Pak ya, siswa SD, siswa SMP.
seberapa berbahaya itu? Atau kalau mungkin dikolaborasikan dengan muatan lokal mungkin, Pak, nanti dimasukkan. Soal kebencanaan, termasuk ini juga, kecelakaan. Mungkin nggak, Pak, kira-kira? Itu provinsi kita tidak mungkin lah, itu kewenangan di kabupaten lagi kan. Nah, itu lagi lebih sulit lagi ya kebijakan bupati lah itu. Apakah perlu itu sejauh itu dan sebagainya, menurut saya enggak itu, enggak perlu. Belum, Pak Kita ya? fokus saja di sekitar situ aja maksudnya. Enggak urus semua sekolah enggak perlu. Mhm. Yang memang potensi lewat di situ kasih penjelasan Hmm. dengan melibatkan katakanlah dinas terkait, bisa juga. Ya tapi yang paling penting adalah sebetulnya segera dikasih tutup palang itu. Kalau penyuluhan atau nggak ada palang ya apa namanya tidak optimal. Nggak ada actionnya, Pak ya? Karena yang dibutuhkan masyarakat Palang palangnya pintu. itu, Pak ya? Oke. Pak, untuk pesannya ke masyarakat, Pak, ini yang masih mungkin bandel-bandel, terkadang itu nyolong-nyolong, Pak. Biasanya kan palang ini gini, Pak, ini Ya agak setengah longgar lutut. sedikit gitu, Pak ya. Itu gimana, Pak? Apakah nanti bisa dipanjangkan sedikit atau memang sudah speknya sudah segini memang gitu, Pak? Itu teknis mungkin aturan dari dinas Mhm. perhubungan lah yang itu. Tapi yang paling penting adalah warga masyarakat yang di sekitar perlintasan minta perasaan jenengan, terutama yang belum ada palang pintunya, ya berperan serta saling menjaga itu. Yang kedua, bagi pengguna yang mau lintas kereta api tadi, hati-hati, lihat kiri kanan, dan pastikan memang aman, sehingga tidak sampai terjadi kecelakaan kereta api. Karena apa? Rata-rata yang celaka adalah mereka tidak lihat kiri kanan. Langsung tabrak saja di saat di rel kereta, mobilnya mogok misalnya. Mogok. Itu fatal. Makanya ya kalau bisa hindari lewat rel kereta atau perlintasan, hindari kalau bisa. Kalau terpaksa, ya hati-hati pelan-pelan. Setelah itu di kiri kanan jarak pasti pandangan bebas, Ya. baru jalan. Karena kereta kan cepat, susah nanti anunya. Nah, itu nggak bisa juga nyalain kereta, Pak. Nggak bisa, nggak ada anunya dia. Karena kereta jalannya cuma di itu. Iya. Suruh berhenti mendadak juga nggak bisa. Kan repot juga, Pak ya. Ya, kita Baiklah. jaga masing-masing. Kemudian ini, Pak. Kita ngomongin Banyuwangi, Pak. Nah, Banyuwangi sendiri seperti Bapak bilang tadi masih banyak PR yang tersisa dan Bapak mengusahakan atau Bapak berharap secepatnya lah mungkin bisa terselesaikan. Ya, Tahun ini ada berapa, Pak? 5 tadi, Pak ya? 7 yang 7, diajukan. Pak ya. 7 yang akan diajukan. Itu sudah masuk ke anggaran belum, Pak? Masuk pembahasan Masih apa belum? proses pengajuan. Proses pengajuan. Belum kita bahas detail. Pembangunan ulang, pemasangan atau pemasangan, Pak ya? Perlintasan. Oh, baik. 5 di Banyuwangi yang diajukan. Yang di tempat-tempat tadi, Pak ya. Selain di palang pintu, Pak, mungkin ada Pak faktor keselamatan lain yang harus di-upgrade lah dari sisi kereta api mungkin, Pak? Kita fokus itu udah cukup lumayan bagus dampaknya. Karena apa? Ya kenyataan data menunjukkan Banyuwangi termasuk 5 terbesar ya kan? Ngeri kan? Ngeri, Pak. Menurut saya PR itu diprioritaskan nanti untuk minimize kecelakaan di perjalanan kereta api tadi. Oke, Pak. Ini terakhir, Pak. Karena tadi DPR tidak punya apa istilahnya kebijakan langsung, Pak ya, terhadap ini, artinya tidak bisa punya power langsung untuk membangun kereta api ini. Kalau di kabupaten kan miliknya bupati, dan lain sebagainya. Nah, pesan Bapak ini, Pak, untuk para pembuat kebijakan atau para yang pemangku kuasa dalam hal ini apa, Pak? Khusus perlintasan kereta api ya. Didata jumlahnya berapa, kemudian di rating yang prioritas perlu dibangun mana. Tahun ini berapa, tahun depan berapa, sehingga ada perencanaan sekian tahun akan selesai. Kemudian yang kedua, kalau anggarannya kurang, kolaborasi ke provinsi. Komunikasi tadi. Ajukan ke provinsi sehingga menjadi kolaborasi ini mempercepat selesainya perlintasan yang tidak ada lintasnya tadi. Dan tutupnya palang pintu tadi. Ya. Oke. Itu aja.
Ya, teman-teman dicatat ya. Jadi ya, dicatat bahwasanya DPR itu ya namanya DPR kerjanya pakai mulut. Artinya komunikasi sana, komunikasi sini untuk mencapai sebuah apa istilahnya? Sebuah hasil. Jadi bukan DPR itu punya kekuasaan mutlak bisa ini itu enggak bisa Pak ya. Artinya DPR bangun ini, bangun ini. Kewenangan eksekutif. Nah, itu Kita kewenangan mengusulkan, eksekutif. kita mengajukan, kita mengawal. Ya, yang namanya DPR Kita vokal. ikut dengan anggaran juga, anggaran ikut dan pengawasannya ikut. Artinya peran kita besar juga, ya kan pasti diperhatikan. Itu pasti Pak. Nah, Peran DPR kalau nggak ada DPR ya gimana Pak? DPR itu vokalis. nah iya. Jadi pedangnya DPR ya lewat vokalnya tadi. Ya. Makanya seperti di episode kemarin kan saya sempat ngomong apa Pak Dokter ini suka marah-marah. Enggak Enggak, suka, enggak tapi suka. pernah dan Ya. bisa Pak ya marah Pak ya. Bisa, ya sikon. Malah untuk kebaikan, untuk Ya, masyarakat. nggak apa-apa Pak. Oke. Atau sandiwara mana biar diperhatikan gitu. Oh Kan ada kita Pak itu ya? beraninya kan? Nah, iya. Karena biar diperhatikan atau biar tercapai untuk warga masyarakat kita. Oh ada itu Pak. Biasanya Pak kalau musim-musim politik itu Pak ada Pak. Apa? Biasanya kalau misalkan ada calon-calon baru yang awalnya marah-marah dulu biar jadi viral dulu, terkenal dulu. Itu di masyarakat. Itu malah ke mitra kita, ke OPD. Itu. 2029 calon lagi ya Pak? Insya Allah, ngalir aja. Kalau masa mendaki, ya kita maju lagi kan gitu. Kalau ada pilihan Pak, ada pilihan bertahan di provinsi atau naik ke RI? Nanti, kan masih 29, bahkan 31 mungkin kan? Ya kan ada molor, ada panjangan nanti. Nunggu petunjuk. Ya, Anu nih, Pak Ahaye. ngalir aja ya. Lihat titah ketum. Nah, jadi teman-teman besok apakah ini Pak Dokter Pak Agung ini akan berlabuh di pelabuhan baru atau tetap di stasiun lama? Ya. Nah, itu nanti 2029 lah. Kita lihat banner-banner yang akan 27 lah. 27 Pak ya? Nah, kita lihat 27. Oh, 27. Titahnya Udah berarti- daftar itu. Oh, 27 teman-teman. Udah ancang-ancang 27 Nah, itu. teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah ada kabar, kita ngobrol soal itu. Kita boleh? live. Boleh, Pak? Boleh. Boleh. Oke. Kita podcast. Oke. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin Oke. demikian dulu. Oke, Nanti kalau ada topik lagi kita boleh. Pak, Boleh. ngobrol-ngobrol lagi ya. Hmm. Baik, teman-teman, terima kasih yang sudah setia menonton ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau mau usul apapun, mau keluhan apapun, misal nggak tahu nomornya Dr. Agung, kontaknya Dr. Agung, timnya yang mana nggak tahu, silakan tulis di kolom komentar atau email di alamat kami di CTV. sini. Nanti kita akan teruskan, Sambungkan, kita ya. sambungkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Salam.